Shalom, adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali dengan kakak dalam ibadah online remaja Masale pada pagi hari ini. Doa dan harapan kakak, adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita persiapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita awali dengan mengangkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Kita awali ibadah kita dengan doa. Kita berdoa. Segala pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga selesainya, biarlah jadi seturut dengan kehendak Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar. Amin. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, memahami dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita akan belajar firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada ibadah kami pada pagi hari ini, kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengerti, bahkan melakukan firman Tuhan dimanapun kami berada. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.
Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, pasalnya yang ke-27, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Kitab Kejadian pasal 27, ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Saya persilakan adik-adik remaja di rumah untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Kakak akan bacakan Kejadian 27 pasal ayat 18 sampai ayatnya yang ke-29. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa," sahut ayahnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Kata Yakub kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu. Telah kulakukan seperti yang bapa katakan kepada aku. Bangunlah, duduklah dan makanlah daging buruan masakanku ini, agar bapa memberkati aku." Lalu Ishak berkata kepada anaknya itu, "Lekas juga engkau mendapatkan anakku." Jawabnya, "Karena Tuhan Allahmu membuat aku mencapai tujuanku." Lalu kata Ishak kepada Yakub, "Datanglah mendekat, anakku, supaya aku meraba engkau. Apakah engkau ini anakku Esau atau bukan?" Maka Yakub mendekati Ishak ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau." Jadi Ishak tidak mengenal dia, karena tangannya berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Berbulu seperti tangan Esau, kakaknya. Ishak hendak memberkati dia, tetapi ia masih bertanya, "Benarkah engkau ini anakku Esau?" Jawabnya, "Ya." Lalu berkatalah Ishak, "Dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku, agar aku memberkati engkau." Jadi didekatkannya lah makanan itu kepada ayahnya, lalu ia makan, dibawanya juga anggur kepadanya, lalu ia minum. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, "Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatinya lah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Demikian jauh pembacaan kita adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, perikop pagi ini kakak beri judul Tuhan yang memberi petunjuk. Tuhan yang memberi petunjuk. Adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, cerita kita pagi ini adalah lanjutan dari cerita kita pada minggu yang lalu. Pada saat ini, Ishak itu sudah tua, matanya sudah mulai rabun, dan dia merasa hidupnya sebentar lagi akan berakhir. Karena itu, ia berniat untuk memanggil Esau dan memberkati dia. Maka adik-adik, Ishak kemudian memanggil Esau untuk pergi berburu dan menyiapkan masakan kesukaannya. Kemudian dia akan memberkati Esau. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, hal ini diketahui oleh Ribka. Dan karena kasihnya kepada Yakub, dia hendak membelokkan berkat yang tadinya buat Esau, ingin berkat itu jatuh kepada adiknya Yakub. Maka ia mengatakan kepada Yakub untuk bertemu ayahnya, untuk bertemu ayahnya sebagai Esau. Kemudian Ribka memasakkan masakan kesukaan ayahnya,
dan menyuruh Yakub untuk membawakan kepada Ishak ayahnya untuk mendapatkan berkatnya. Awalnya Yakub merasa ragu dengan rencana daripada ibunya Ribka. Dia takut jangan-jangan nanti ketahuan oleh ayahnya Ishak. Karena adik-adik, secara fisik tubuh dari Esau dan Yakub itu berbeda. Esau ini kulitnya berbulu, sedangkan Yakub kulitnya halus. Jadi Yakub pikir, nanti ketahuan oleh ayahnya. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, namun Ribka ibunya meyakinkan Yakub bahwa dia siap menanggung kutuk kalau Ishak mengetahuinya. Kemudian akhirnya singkat cerita adik-adik remaja, Yakub pun menemui Ishak dengan membawa masakan kesukaannya dan berpura-pura sebagai kakaknya Esau. Dia mengenakan pakaian yang biasa dipakai oleh Esau dan dia mengenakan kulit kambing untuk di sepanjang tangannya dan lehernya sehingga seolah-olah kulitnya sama seperti kakaknya Esau. Nah, dalam pembacaan di sini kita melihat ketika Yakub masuk dan Ishak yang sudah tua dan sudah rabun penglihatannya, dia mengira yang datang itu adalah kakaknya Esau. Kemudian dia memanggil dan dia bertanya, siapakah ini? Dan kemudian Yakub menceritakan bahwa dialah Esau, kakaknya yang sudah pulang dari berburu dan memasakkan masakan kesukaannya. Nah, kemudian adik-adik, Yakub pun berpura-pura sebagai Esau dan awalnya Ishak kurang yakin karena dia mendengar suaranya seperti suara Yakub. Tetapi ketika dia meraba kulitnya, dia meraba bahwa ini adalah Esau. Ya. Awalnya dia ragu, kemudian tetapi setelah dia mendekat dan makan masakan kesukaan yang dibuat oleh Ribka, dia yakin bahwa ya sudah, inilah Esau. Kemudian dia mendekat, mencium Yakub dan memberkati Yakub. Dia memberkati Yakub bahwa siapa yang mengutuk dia, terkutuklah dia. Dan siapa yang memberkati dia, maka dia akan diberkati. Setelah diberkati, Yakub pun meninggalkan ayahnya Ishak. Kemudian tidak lama setelah Yakub meninggalkan Ishak, datanglah Esau. Membawa hasil buruannya dan memasakkan masakan kesukaan ayahnya. Kemudian dia menghampiri ayahnya dan sangat terkejut ayahnya. Berarti yang tadi datang siapa? Kata Ishak. Ternyata Esau marah besar. Apalagi setelah mengetahui bahwa yang datang tadi adalah adiknya Yakub. Dia marah besar dan dia sangat kecewa. Dan dia meminta sekali lagi diberkati oleh ayahnya Ishak. Singkat cerita adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, Esau sangat marah kepada Yakub dan dia hendak membunuh adiknya Yakub. Rencana ini diketahui oleh ibunya Ribka dan dia mengatakan kepada Yakub untuk segera pergi karena kakaknya Esau sangat marah dan hendak membunuhnya. Kemudian Yakub pun pergi meninggalkan keluarganya dan pergi menuju ke tempat pamannya Laban. Sebelum pergi, Ishak kembali memberkati Yakub dan melepaskan dia pergi. Dan akhirnya Yakub pun pergi meninggalkan keluarganya. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang kita mau belajar pada firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang kakak mau tekankan pada firman Tuhan pagi ini adalah berhati-hati dan bijaksanalah senantiasa. Sebenarnya Ishak sudah diberi petunjuk oleh Tuhan ketika Yakub dan Esau masih dalam kandungan. Kita melihat di pembacaan kita minggu lalu di pasalnya yang ke-25, ayatnya yang ke-23. Ketika Ishak meminta petunjuk kepada Tuhan, firman Tuhan datang kepadanya, 2 bangsa ada di dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu.
Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Sebenarnya jauh hari Tuhan sudah memberikan petunjuk kepada Ishak mengenai Yakub dan Esau. Namun Ishak tidak benar-benar melaksanakan apa yang menjadi petunjuk daripada Tuhan, sehingga dia tidak mengikuti petunjuk daripada Tuhan sebelum Yakub dan Esau lahir. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan remaja sekarang ini ada begitu banyak tantangan. Kita diminta pada saat ini untuk senantiasa berhati-hati, untuk senantiasa belajar bijaksana dalam kehidupan anak-anak remaja saat ini. Ada begitu banyak tantangan, ya, tantangan pergaulan dan banyak lagi. Belajarlah untuk mengenal petunjuk Tuhan. Belajarlah untuk lebih dekat. Belajarlah untuk bijaksana dengan mengenal apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita lebih berhati-hati dalam berkata-kata, dalam bergaul, dalam banyak hal. Kita mau belajar untuk lebih berhati-hati. Bagaimana caranya supaya kita bisa lebih mengenal petunjuk daripada Tuhan, atau lebih mengenal bahwa Tuhan menginginkan kita untuk lebih bijaksana? Firman Tuhan datang kepada kita dalam Matius 7 ayat 24, bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Satu-satunya kunci untuk kita bisa mengenal petunjuk Tuhan adalah dengan mengenal firman Tuhan. Dengan meluangkan begitu banyak waktu kita untuk belajar firman Tuhan di rumah. Coba kita hitung sekarang adik-adik remaja, seberapa banyak waktu kita habis untuk hal-hal lain dibanding kita mau belajar firman Tuhan, lebih mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebagaimana Ishak sudah diberikan petunjuk dari Tuhan jauh-jauh sebelumnya, sekarang kita sebagai anak-anak remaja, adik-adik remaja, kakak yakin bahwa setiap hari Tuhan memberikan petunjuk dalam kehidupan kita, adik-adik remaja. Sekarang, sudahkah kita peka? Sudahkah kita semakin dekat mau belajar firman Tuhan, supaya kita mau semakin mengenal apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Mari adik-adik remaja, kita belajar dengan usia yang muda ini, kita belajar untuk menjadi anak remaja yang berhati-hati, yang menjadi anak remaja yang bijaksana di rumah, dimanapun kita berada. Dengan lebih dekat, dengan lebih mengenal firman Tuhan, yaitu Alkitab. Mari kita luangkan waktu kita lebih banyak untuk mau menggali apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita melalui Alkitab kita. Biarlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini menguatkan kita untuk menjadi remaja-remaja Tuhan yang mau untuk lebih bijaksana dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan kita jalankan di rumah kita masing-masing, kita mengangkat pujian Janji yang Manis Takkan Kulupakan. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, sampailah kita saat ini pada doa syafaat. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita satu dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Kita berdoa.
Segala pujian syukur kami persembahkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini kembali mengajar kami untuk menjadi remaja-remaja yang mau belajar, untuk lebih berhati-hati, untuk lebih bijaksana lagi dalam kehidupan kami. Untuk mencapai ke arah situ ya Tuhan, ajar kami untuk mencintai perkataan Tuhan, untuk semakin sering membaca firman Tuhan dalam kehidupan kami di rumah. Tuhan, tolong kami sebagai anak-anak remaja yang begitu banyak tantangan saat ini, terutama dalam pergaulan ya Tuhan, sehingga kami menjadi remaja-remaja yang setia dan taat di hadapan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua adik-adik remaja kami di rumah masing-masing. Tuhan memberikan kesehatan, sukacita di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga adik-adik remaja kami boleh menjadi garam dan terang Tuhan di tengah-tengah keluarga di mana Tuhan menempatkan adik-adik remaja kami. Kami berdoa untuk semua orang tua, semua keluarga dari adik-adik remaja kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi keluarga adik-adik remaja kami ya Tuhan. Terkhusus di tengah-tengah wabah COVID-19, Tuhan mau senantiasa melindungi adik-adik remaja kami dan keluarganya dari wabah COVID-19 ya Tuhan, agar terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk segala usaha yang dilakukan pemerintah kami dalam memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Tuhan memberkati pemerintahan kami, Tuhan memberkati segala usaha yang dilakukan para medis untuk menyembuhkan pasien COVID-19 sehingga mereka boleh kembali ke keluarganya masing-masing dengan sukacita hanya oleh karena damai sejahtera dan pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan juga bangsa dan negara kami dan kota kami Makassar ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa menyatakan damai sejahtera Tuhan bagi negara dan bangsa kami, bagi kota kami Makassar ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga sudah diperkenankan memberikan persembahan. Berkatilah persembahan kami ini, sekiranya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunkan salah dan dosa kami. Terima kami datang berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan benar, dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik remaja yang sama dikasihi Tuhan, kita akan tutup ibadah kita. Kita mengangkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Baik adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, kita akan tutup
ibadah kita pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Benar ya Tuhan, ada satu sobat kami yang setia menemani kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, kehidupan adik-adik remaja kami di rumah, dan kami semua guru-guru sekolah minggu dimanapun kami berada. Saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.